menurut teman kami justru memang biayanya agak mahal dibandingkan aspal, cuma dari segi efektivitas untuk efisiensi anggaran itu ternyata justru itu bisa ketika kita bisa membangun jalan tol itu dalam kurun waktu minimal 7 sampai 10 tahun itu kita bisa untuk alokasikan dana yang bukan infrastruktur bisa. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Om Heru di Rasa-Rasa. Sobat Rasa-Rasa dimanapun Anda berada, kali ini kita pada Rasa-Rasa edisi spesial. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Nur Jayanto SP. Kali ini karena edisi spesial kita sudah mengangkat sesuatu yang spesial di podcast kali ini. Kita sapa dulu dulunya Pak Ketua DPRD. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang Om Heru. Alhamdulillah matur suwun sudah berkenan melonggarkan waktu buat kita berjagungan rasa-rasan kaitannya dengan ya sesuatu mungkin yang terkait dengan Sidoarjo. Izin Pak Ketua, Kabupaten Sidoarjo ini kan beberapa hari lalu baru saja merayakan hari jadinya yang ke-79. Luar biasa bahwa hari ini Kabupaten Sidoarjo mengambil tema Sidoarjo. Kalau dari pandangan DPRD terkait apa yang sudah dicapai atau untuk perjalanan Kabupaten Sidoarjo itu seperti apa Mas Ketua? Ya, jadi pandangan kami karena memang saya menjadi anggota DPRD itu kan sudah beberapa periode. Jadi dari masing-masing periode itu memang ada perbedaan, khususnya dari yang Bupati Sepuh, Pak Wakil sekarang ke Ibu RT. Tahun demi tahun, periode demi periode itu perkembangannya ada. Jadi utamanya yang masalah infrastruktur, ya, infrastruktur yang akhir-akhir ini saya menyampaikan akhir-akhir ini karena memang kalau dulu infrastruktur khususnya jalan itu kebanyakan ini aspal. Nah, yang terakhir ini justru kami beserta Ibu Bupati itu lebih condong ke masalah perbaikan jalan itu betonisasi. Karena memang yang kita lihat dari segi keawetan jalan, aspal itu biasanya paling 2-3 tahun sudah jebol. Maka ketika kita membangun jalan dari satu titik ke titik yang lain, itu yang satu titik itu baru dibangun ke titik yang lain itu sudah rusak. Nah, kami melihat diawali dari program Gubernur itu membangun jalan dari Kejaksaan itu itu sampai sekarang itu masih betul-betul bagus. Maka ini kita coba terapkan ke beberapa ruas di Kabupaten Sidoarjo, yang salah satunya adalah di wilayah Cuplik Grogol itu mulai organisasi, terus di Bedosari itu perbatasan Karanganyar ke barat ini sudah sampai ke Desa Mojorejo. Tahun ini juga di daerah Mojolabang ini sudah hampir 1 bulan, hampir 2 bulan belum selesai juga. Jadi menurut teman kami justru memang biayanya agak mahal dibandingkan aspal, cuma dari segi efektivitas untuk efisiensi anggaran itu ternyata justru itu bisa ketika kita bisa membangun jalan tol itu dalam kurun waktu minimal 7 sampai 10 tahun itu kita bisa untuk alokasikan dana yang bukan infrastruktur. Di samping itu perkembangan yang sangat luar biasa sekali ini masalah bangunan gedung. Karena ya bangunan gedung itu memfasilitasi ini dari instrumen pemerintahan, karena apapun situasi kerja itu berpengaruh terhadap kinerja untuk mensejahterakan masyarakat Sidoarjo. Mulai dari kemarin Bupati Sepuh
kumuh dan sebagainya. Nah, terus ada lagi yang di Ratu Epic ini di Gor Bung Karno. Ini yang belum diresmikan, ada gedung pertemuan di X gedung DPRD. Perkembangannya sangat luar biasa. Jadi khusus ini untuk infrastruktur penunjang pemerintahan. Di samping itu dari segi pendidikan itu perkembangan dari mulai dasar sampai ke SMA ketika itu ya ini yang kita kondisikan untuk bisa berkembang lebih baik itu kan sarana prasarana dulu. Nah ini ternyata ini juga sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pendidikan. Di samping kurikulum yang memang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Nah terkait dengan ini ada perkembangan situasi dengan SLTA yang ketika itu menjadi kewenangan provinsi, sehingga ini maka kita tidak bisa intervensi terlalu banyak. Iya, tidak bisa bicara banyak tentang SLTA ini karena memang sekarang murni menjadi kewenangan provinsi. Justru nanti kalau kita ikut mengelola itu, apalagi bicara penggunaan anggaran menjadi teman BPK. Nah ini yang terakhir kemarin yang menjadi permasalahan itu di wilayah Bakri, Grogol, Ganda. Tuntutan dari masyarakat karena perkembangan dari sistem penerimaan murid baru itu ada zonasi banyak yang tidak tercover di jalan SMA itu. Ternyata di sana belum ada SMA. Kita kemarin sudah berusaha mencari lahan. Kita minta doanya bersama, nanti setelah kita menyiapkan lahan selesai, tentu saja harapan kami pemerintah provinsi untuk segera membangun itu karena ada kepentingan masyarakat di sektor pendidikan. Untuk di sektor pembinaan spiritual dan agama, perkembangan tahun demi tahun, dan itu saatnya saya ambil contoh secara global saja. Di samping ada bangunan masjid yang hampir setiap RT sekarang sudah ada masjid, gereja-gereja juga tumbuh banyak. Yang paling menjadi ikon kita Masjid Agung. Ya, kemarin kan sudah direhab, anggarannya sampai hampir 50 miliar. Ya, sekarang sudah menjadi megah, bahkan ada Sukoharjo juga. Ya. Jadi perkembangan itu. Di samping itu juga dari hak-hak kami termasuk di dalam bidang legislasi banyak yang memang perda-perda yang sudah expired, artinya untuk mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan dari faktor keputusan pemerintah yang sudah berubah, keputusan kementerian ini kan harus kita kaji ulang. Ini ada beberapa memang yang perda-perda harus direvisi. Yang terakhir kemarin ada perda rokok, tanpa rokok juga itu salah satu yang memang dulu sudah ada, cuma ini kan kita revisi. Zaman yang mengikuti apa yang menjadi irama dan ritmenya dari pemerintah pusat. Itu dari secara global yang kita sampaikan perkembangannya seperti itu. Artinya kalau melihat dari sisi yang jangan sampaikan tadi infrastruktur kait dengan sisi SDM atau hal yang lain sebenarnya sudah banyak perubahan yang sudah banyak sekali dibandingkan dengan mungkin waktu sebelumnya kan. Ini Mas Tua izin kaitannya dengan infrastruktur terus yang dengan sampaikan tadi, kalau dibandingkan dengan aspal atau betonisasi jauh betulnya kan masa perawatannya juga akan lebih mudah. Saya ingin tanya, kadang-kadang itu kan ada juga masyarakat yang mungkin karena ketidaktahuan ini jalan berlubang kok itu orang dan ditandani akhirnya menjadi ramai kan seperti itu. Artinya ada juga perlu disampaikan sebenarnya proses-prosesnya. Iya. Kan menurut panjangan itu kan. Jadi begini ya. Jadi kami pun di samping memang ada program yang muncul dari pemerintah daerah untuk membangun ini, juga kami ada program dari aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Nah, kadang hal-hal yang memang sudah kita cover,
kita anggarkan hingga pelaksanaan ini kan memang ada tahapan-tahapan yang secara undang-undang harus terpenuhi. Mulai kalau anggaran besar, mulai dari ambising, ya perencanaan ambising, mulai pelelangan, pemenang tender, masa sanggah kan banyak. Nah ini masyarakat harus juga tahu, karena memang kadang-kadang dari sosialisasi sampai ke tingkat pelosok itu belum dilaksanakan baik. Tentu saja tidak harus semuanya kami bisa melaksanakan sekabupaten karena anggaran kita kan terbatas. Ya, apalagi ini yang ini ya program dari Bupati Sepo itu ada program jalur lintas. Jalur lintas itu tadi ya ke depan kan dalam rangka penanganan kemacetan untuk pelebaran wilayah perkotaan. Ini dari pembebasan lahannya sudah 80%. Pembangunannya ya kira-kira 40% lah. Nah ini butuh anggaran besar gitu. Dulu pernah kami coba komunikasi dengan pemerintah pusat. Ketika itu saya dengan Pak Wardo itu ya dibebaskan dulu lahannya. Ya, kalau lahannya sudah bebas nanti baru pemerintah pusat bisa membangun. Tapi ternyata tidak sebagus apa yang ada di pikiran kita. Sampai hari ini jalur penanganan jalur lingkar timur itu murni APBD semua. Ya, tentu saja tidak bisa dibangun dengan besar. Kan banyak yang harus kita pikirkan yang lain, termasuk salah satunya adalah program kesehatan. Kan sangat tidak kalah besarnya juga di masyarakat. Mulai dari santunan ke kematian sampai sekarang posisi kita itu masih berjalan. Itu kalau tidak salah paling tinggi. Paling tinggi. Dan program itu yang mengawali Kabupaten Sukoharjo ya. Dari program-program yang tidak tercover dari asuransi BPJS itu, masyarakat kan banyak yang kadang-kadang kartunya mati, maka kita menyediakan melalui APBD ini untuk mengcover itu. Jadi masuk di situ. Iya, saya sendiri sebagai anggota DPRD ya sering dimintai tolong Pak ini mati ya, setelah kita lacak ternyata pajaknya belum dibayar. Nah, ini kita ambilkan dari ini dana APBD itu ya. Iya. Jadi itu hal yang ya masyarakat harus sekarang harus mulai juga ikut tahu tahapan-tahapan yang memang ketika akan dibangun itu memang butuh waktu. Apalagi kalau musim penghujan, musim penghujan itu di samping kalau tahapan terpenuhi ternyata hujannya terus nggak terang-terang, nggak bisa jalan. Iya, nggak bisa jalan. Nanti kalau dibangun rusak, gini lagi kan, ujung-ujungnya kualitasnya kan baik. Artinya harus ada pemahaman dari masyarakat juga bahwa pemerintah termasuk legislatif itu sudah sebenarnya aspirasi yang disampaikan mereka sudah tercover, cuma butuh proses. Kadang-kadang mungkin belum sepenuhnya paham, tahunya kan pokok ini jalan jeblok atau ini rusak, kan seperti itu ya. Tapi kan pemerintah nggak bisa seperti itu ya Mas? Iya, nggak bisa. Oke, siap. Ada yang dari program pemerintah pusat di bidang pertanian. Ini kita kan juga mengikuti pemerintah pusat dan swasta tanah. Kalau Sukoharjo sudah dari dulu menjadi penyangga lumbung Jawa Tengah, artinya kita surplus di beras. Nah ini salah satu yang sangat signifikan perkembangannya ini untuk masalah pupuk bersubsidi. Dulu kan sulit mencari, nah, sekarang tidak ada yang kekurangan. Bahkan stabilitas untuk harga gabah kering panen ini dari sawah itu kemarin kan sudah dipatok 65. Ini menjadikan petani kita lebih semangat. Jadi sampai hari ini Sukoharjo masih tetap eksis sebagai penyumbang pangan penyangga lumbung Jawa Tengah. Bahkan ini untuk kualitas berasnya Sukoharjo kan lebih unggul dibanding yang lain beras premium. Dan ini kami dalam rangka menunjang swasembada pangan itu kemarin kami minta ini pengelolaan waduk mundur. Itu sudah kita minta hak mengelola saja.
ketika Bupati Pak Wakoyo pertama kali, bahkan ketika itu Pak Wakil Bupati Pak Haryanto pemaparan di provinsi juga. Wah, sulitnya minta ampun, sulitnya untuk cuma mengelola loh, karena itu kan Waduk Murur menjadi hak milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita cuma ingin mengelola saja, sehingga potensi-potensi yang ada di sana, khususnya untuk memanfaatkan air ini bisa betul-betul maksimal. Alhamdulillah perkembangan situasi ini kemarin kita sudah diizinkan untuk mengelola Waduk Murur. Iya, nah ini sudah kita buat set plan-nya, rencana ke depan, baik itu untuk penggunaan air, untuk memanfaatkan dari sektor wisata alam. Di sana juga ada wisata spiritual. Oleh kami kemarin pas ngobrol dengan Bupati itu, di sana kan di tengah waduk itu ada makam yang sediman itu. Ya, yang di sisi timur itu dia. Ya, destinasi kalau pas airnya banyak kan bisa untuk menuju ke sana itu pakai perahu dan sebagainya. Iya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan nanti di 2000 paling lambat itu 2027 lah nanti bisa kita laksanakan. Bisa dikelola Ya. sepenuhnya. Anggarannya besar tuh, kita kalau kemarin itu bisa dikolaborasikan antara APBD dengan bantuan pemerintah pusat maupun provinsi, bisa kita laksanakan di 2027. Cuma kan ternyata dari sana belum, dan butuh untuk kita komunikasi lagi. Luar biasa. Artinya nanti ketika sudah jadi pengelolaannya murni oleh Pemkab itu, segala aset yang ada di situ tidak hanya dari sisi wisatanya. Iya, ya potensinya wisata alam, wisata religi, dari di bidang pertanian itu juga ada. Nah, iya kan. Jadi kuliner di sana kan juga banyak. Jadi potensi untuk meningkatkan UMKM pun melalui bidang kuliner itu juga bisa. Ya. Mas, kalau tadi pandangan itu kaitannya dengan potensi yang ada di Sukoharjo itu kan sebenarnya banyak sekali potensi, terutama di sektor wisata. Oke, Sukoharjo tidak seperti Tawangmangu atau lain lagi di sisi selatan. Itu kan juga luar biasa. Cuma sampai hari ini sempat ini belum tergarap dengan maksimal. Kalau dari sisi DPRD sendiri melihat potensi yang hari ini tidak terbengkalai, ya, artinya belum tergarap dengan maksimal itu berikut. Ya. Gimana sendiri? Iya, jadi kita kan kemarin setelah pasca COVID itu kita kan baru move on kira-kira 1 tahun. 1 tahun, betul. Nah, tahun yang ini pun kita kemarin kena efisiensi. Efisiensi anggaran ya. Jadi karena kembali sekarang itu berbentur anggaran. Kalau untuk sektor wisata daerah selatan khususnya Batu Seribu itu kemarin masalah infrastruktur sudah pernah dulu sudah kita bangun dan sebagainya. Tapi kami yakin di dalam perkembangan untuk menunjang dengan minat masyarakat ini kan juga harus ada penanganan khusus di sana sehingga ada daya tarik dan sebagainya. Nah ini yang memang kurangnya bukan karena kita tidak memperhatikan, kita harus ada skala prioritas. Dan kita sesuaikan dengan misi-misi bupati atau SMP yang sudah kita putuskan kemarin. Jadi banyak faktor. Dan ini yang lebih potensi lagi ini sebenarnya. Untuk sekarang Gunung Kidul kan lagi boomingnya ini untuk sektor wisata, dan banyak sekali wisatawan itu melalui jalur sana. Jadi jalan yang sudah bagus. Dan ini kita juga kemarin ada rembukan dengan PAPD, dengan UPD, dengan Bupati. Kalau kita punya lahan di sana, ada semacam untuk membuat kuliner. Iya, jadi ya kuliner tapi yang agak besar. Sekitar jalur menuju ke Gunung Kidul itu ya. Iya. Banyak wisata-wisata kita sebenarnya, dan itu wisata-wisata itu sudah ada perdanya ya, yang memang harus masuk di dalam di dalam apa cagar budaya. Ya, termasuk kalau di sana itu ada itu yang Suto Wijaya itu dari mana itu? Makam. Ya makam yang ada di Tarogongso. Ya, Tarogongso. Ya, terus di Weru itu ada yang di Klir, di atas Klir. Ya, terus di
Grogol juga ada. Saya juga ada. Bahkan yang kita sampai sekarang ini belum, karena memang kami sebenarnya tidak ada koordinasi ini yang ini wisata yang di Langdajo, pemandian air panas itu kan hak kepemilikannya masih belum abu-abu dengan keraton ya. Kami kemarin sudah coba membangun komunikasi, tapi kelihatannya karena keraton sendiri kan dari internalnya kurang harmonis. Nah ini itu ada peninggalan yang di kapal surat juga ada, kita belum bisa menangani secara penuh karena faktor ekstrak. Jadi artinya kan kalau saya tertarik dengan sampaikan tadi, artinya potensi Gunung Kidul kan luar biasa. Kita punya jalur ke arah sana. Ya. Hari ini infrastruktur sana itu kan juga bagus. Itu nanti berarti ada semacam proyeksi membuat kayak model rest area yang berisi mungkin Maman yang khas Sukoharjo Tapangan ya. Dulu pernah kita itu kan itu bidangnya di bidang pangan ya, bidang pangan di pertanian. Dulu di Palur kan kita juga pernah punya restoran. Oh, ya. Nah, ini kan kemarin coba kita sampaikan ke OPD juga biar kita punya tak di sana mandat. Kembali sekali lagi mudah-mudahan nanti kalau ya siapa tahu kalau ke depan menjadi lebih baik dan bisa mendatangkan pendapatan asli daerah di pengesahan. Karena kan lebih bagus. Ini sekarang kita lihat dengan Bulu, saya kembali ke Bulu. Di Bulu itu kan juga ada potensi sangat luar biasa sebenarnya. Namanya Gunung Sepikul itu kan salah. Dan itu hampir anak kecil saja itu bisa mendaki ke sana. Ya. Tapi ada beberapa faktor ketika dulu saya pernah tanya ke sana, kenapa tidak bisa dikembangkan? Satu karena memang terbentur biaya. Yang kedua itu ternyata yang di sana itu masih banyak sertifikat itu miliknya warga ya di atas itu loh. Artinya kan itu tidak bisa dikelola secara maksimal. Kalau itu ada potensi. Apakah hal-hal ini nanti juga akan menjadi salah satu menjadi bagian dari prioritas untuk ke depan membangkitkan? Iya pasti pembeli itu jadi potensi-potensi yang memang tentu saja ini kan kita harus tahu dulu posisi tanahnya itu tanah siapa dulu itu yang pertama. Yang kedua kita juga harus ada semacam uji potensi di wilayah karena kalau Gunung Sepikul itu ini kan lebih ke wisata alam ya. Dan kita tahu mayoritas masyarakat di sana itu perantauan. Iya. Jadi ini kan kurang sedikit menunjang untuk membuat lokasi di sana ramai. Dan ini harus didominasi dari intervensi pemerintah daerah. Juga ini masukan dari baru ini semuanya nanti akan coba kita kaji secara betul-betul. Jadi siap. Kemudian Pak Ketua tadi sudah berbicara banyak kali potensi. Kalau dari sisi yang lain mungkin selama ini kan mungkin melihat bahwa masyarakat melihat bahwa ada beberapa hal yang mungkin kurang maksimal dari sisi apa ya? Kalau melihat dari sisi penjaringan aspirasi masyarakat, akhirnya mereka meluapkan kegelisahan keresahan itu di media sosial. Kanal-kanal seperti ini mestinya di usia Kabupaten Sukoharjo yang sudah menginjak 70 itu. Ya. Macam mungkin ada diskusi publik atau apa yang melibatkan banyak masyarakat. Legislatif juga mungkin. Kalau di legislatif kan punya namanya reses. Gitu jadi artinya dari sana bisa melihat sejauh mana sih sebenarnya keinginan publik untuk membangun barang-barang fungsional. Menurut pandangan seperti apa? Jadi benar pembaru itu kan kita kalau tidak dibantu masyarakat itu kan tidak tahu secara detail sebetulnya seperti apa yang diminta baik itu dari segi pembangunan infrastruktur maupun dari yang lain. Nah ini tentu saja seperti Bupati kami yang di anggota DPRD dan sebagainya ini sudah ada jaringan-jaringan untuk menjaring aspirasi. Ini tentu saja kan ini memang belum ada secara khusus membuka ruang sehingga mengundang masyarakat untuk menjaring aspirasi. Tapi
kalau kami melalui reses dan melalui interaksi komunikasi dengan pendukung kami dengan masyarakat kami itu ya, itu yo selesai. Nah, untuk kepala daerah itu kan di dalam kunjungan itu kan pasti juga banyak aspirasi. Kunjungan yang khususnya ke wilayah loh ya. Dan cuma kembali sekali lagi, kami kan keterbatasan anggaran ya, tidak semuanya bisa kita laksanakan secara keseluruhan. Tapi kembali kepada kami itu sebagai anggota DPRD yang notabene wakil rakyat, saya sendiri namanya, bagaimana ketika kami menerima proposal itu, menurut saya loh, tidak boleh kembali, harus realisasi ya. Tentu saja kita untuk memperjuangkan aspirasi bagaimana supaya itu bisa dilaksanakan. Jadi ya ini kembali, apalagi sekarang kan kayak aspirasi itu udah segampang itu untuk mendapatkan dari APBD. Aturannya sekarang kan harus masuk SIPD, semuanya masuk ke aplikasi sistem informasi pemerintah daerah. Setelah itu selesai baru dibawa ke kementerian. Nah ini yang masyarakat harus tahu ya, proses dari mulai dari pengajuan sampai pencairan aspirasi itu ya, ini saya manfaatkan untuk sekaligus mensosialisasikan. Jadi kami membahas anggaran itu setahun 2 kali ya. Nah kalau terkait penyampaian aspirasi itu kami untuk menetapkan anggaran terkait aspirasi kita masukkan SPD itu seperti saya ambil contoh ini ya, kita nanti akan memasukkan aspirasi itu bulan Januari sampai Februari. Ini untuk anggaran penetapan 2027. Nah, ya. Kalau untuk perubahan anggaran 2026 itu nanti kita memasukkan ke SIPD itu Maret sampai April. Maret tahun ini. Ya. Ya, tahun depan. Jadi masyarakat katakan sekarang ingin membangun jalan atau gedung pertemuan. Terus sekarang membuat proposal diberikan hari ini dan diberikan nanti bulan Desember. Ini sama, nanti membahasnya di Januari Februari. Nah pengertiannya ini bulan ini nanti 2026 cair kan begitu kan? Nah padahal nanti pembahasan di Januari Februari 2006 itu cairnya di 2027 begitu loh. Ya paling cepat kalau nanti dimasukkan di SIPD perubahan, membahasnya Maret April 2026, masuknya di perubahan 2026. Jadi ini kadang-kadang ini bulan Juli terus, nah pada bulan Juli masuk dengan bulan Desember itu sama fungsinya, nanti membahasnya di Januari ini. Nah ini perkembangan dari dari penyampaian aspirasi. Ini belum lagi kalau dulu itu cuma WA, alamat, penggunaan, terus kira-kira berapa yang diminta, itu bisa nilainya berapa bisa. Sekarang nggak bisa, harus ada visi proposal. Itu pun minimal itu nanti harus diupload halaman depan proposal. Yang kedua halaman pengesahan yang ada stempelnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Yang ketiga halaman RAB. Ya, rencana badan untuk apa, RAB-nya seperti apa. Lagi kita foto, nanti kita upload di dalam SIPD itu. Ya, dulu pada waktu pembahasan anggaran kita sebenarnya ada syarat 4. Yang terakhir itu titik koordinat. Tapi kami kelihatan kesulitan dan ini hasil koordinasi kami dibagi bagi 3. Maka yang menjadi kewajiban minimal harus ada 3 itu ada RAB, terutama kadang-kadang masyarakat itu yang tidak mencantumkan itu ya. Padahal itu menjadi syarat. Nanti dimasukkan di aplikasi pun tidak bisa masuk. Akan ditolak secara otomatis. Iya.
Nah itulah proses-proses dari itu. Maka pentingnya kami dan anggota DPR yang lain itu selalu berkomunikasi dengan konstituen, masyarakat pendukung begitu. Karena hasil dari riset kami ternyata Pak Lurah itu untuk mensosialisasikan aturan yang terkait dengan aspirasi ini pun ternyata kurang. Apalagi Pak Lurah biasanya ngumpulnya RT lah gelem ceritanya nih masyarakat itu. Padahal padahal ketika masyarakat yang di RT itu ada pencairan bantuan, kalau ini tidak bisa disosialisasikan dengan benar akan menjadi kecenderungan permasalahannya. Artinya kan memang masyarakat juga harus paham bahwa tidak serta-merta ketika saya mengajukan besok bisa langsung. Kadang-kadang kan jadi persoalan gitu tuh Mas. Wah aku diwasa jawaban yang ini misalkan Pak Ketua kira dandang akhirnya terjadi friksi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tapi yang saya alami sendiri loh ya, saya kan ya intens berkomunikasi. Ternyata setelah kita jelaskan itu masyarakat itu bisa menerima karena memang harus seperti itu. Jadi penjelasan kami kalau mendapatkan bantuan, tapi dari segi peraturan yang tidak terpenuhi menjadi masalah nanti kan juga kasihan. Temuan juga kan, ujung-ujung malah pidana nanti kan. Betul. Ya, benar yang disampaikan tadi. Tidak semerta-merta bahwa sesuatu itu bisa langsung diberikan ada syarat dan proses. Oke, Pak Profesor salah sekali karena informasi itu juga mungkin yang harus dipahami masyarakat bahwa tentu saja terutama Dewan kalau kita berbicara dengan Dewan tetapi dari aspirasi itu cuma ada terima kasih Sobat Rasa-Rasa. Demikian tadi perbincangan kita dengan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Bapak Haji Nur Jayanto SP. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya untuk perkembangan Kabupaten Sidoarjo kita yang bersama. Demikian salam dari saya, Om Heru, salam rasa-rasa. Matur suwun. Hari ini hari yang kau tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nur Jayanto SP, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, mengucapkan selamat kepada Kabupaten Sukoharjo yang kini sudah memasuki usia ke-79 tahun. Semoga momentum peringatan hari lahir ke-79 Kabupaten Sukoharjo ini menjadi momen mengenang perjuangan para pendahulu, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Sukoharjo. Pencapaian gemilang Sukoharjo dalam berbagai bidang yang telah diraih merupakan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Setiap capaian pembangunan yang kita raih saat ini adalah berkat kerja keras dan sinergi kita semua yang telah membawa Kabupaten Sukoharjo ke arah yang lebih baik. Selamat hari lahir ke-79 Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo juara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selama-lamanya.
Selamat datang di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang merupakan daerah strategis karena berada di tengah kawasan Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Dengan luas wilayah 466.666 km persegi yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 17 kelurahan, dan 150 desa. Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, letaknya berbatasan dengan 6 kabupaten kota. Di sebelah utara berbatasan dengan kota Surakarta, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Sukoharjo memiliki banyak potensi meliputi objek-objek wisata, pusat industri dan kerajinan, perdagangan, serta pertanian. Demi terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang profesional. Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo melalui DPRD Kabupaten Sukoharjo merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang adil bagi masyarakat. Maka dari itu, peran wakil rakyat sangat vital sebagai saluran aspirasi penemu solusi. Disinilah para wakil rakyat bekerja, segala aspirasi ditampung, dianalisa, dan dimusyawarahkan demi menemukan solusi yang tepat untuk masyarakat. Memasuki lantai 1 gedung DPRD ini, di sisi kiri terdapat ruangan Ketua DPRD, serta 3 ruangan Wakil Ketua DPRD, dan ruang wartawan, serta pojok UMKM yang menampilkan berbagai macam produk UMKM di Sukoharjo, seperti batik, tas, dan makanan khas Sukoharjo yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, selaku dinas yang memiliki tugas pembinaan kepada UMKM. Kemudian di sisi kanan terdapat ruangan transit. Dan di depan ruang transit ada ruang JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ruangan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi hukum lebih mudah yang dapat diakses baik di Kabupaten Sukoharjo maupun masyarakat luas secara cepat dan akurat, dengan memberi fasilitas dan kemudahan masyarakat dalam mencari informasi di bidang hukum. JDIH pernah mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, juara 3 tingkat nasional tahun 2023. Kemudian ada kantor ruang fraksi PDI Perjuangan, ruang fraksi Partai Golkar, ruang fraksi Partai Gerindra, ruang fraksi PKS, dan ruang fraksi Amanat Kebangkitan Nasional. Dan lantai 1 terdapat ruangan perkantoran sekretariat DPRD. Kemudian bagian tengah terdapat lift maupun tangga sebagai akses menuju lantai ruang rapat paripurna. Memasuki lantai atas, di bagian sisi kiri terdapat ruang rapat B dan ruang Bapemperda. Di bagian kanan terdapat ruang Badan Kehormatan dan ruang Komisi 1, 2, 3, dan 4. Masuk lebih dalam lantai atas terdapat ruang paripurna. Ruang rapat paripurna ini digunakan untuk rapat-rapat paripurna dan alat kelengkapan lainnya. Agar mencapai hasil kerja yang maksimal, DPRD Kabupaten Sukoharjo membentuk alat kelengkapan DPRD yang meliputi pimpinan DPRD yang terdiri dari 1 ketua DPRD dan 3 wakil ketua DPRD. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan, Komisi 3 Bidang Pembangunan,
Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat. Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo. Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Gerindra. Fraksi PKS. Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional. Badan Anggaran. Badan Musyawarah. Badan Kehormatan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sekretariat DPRD Sukoharjo merupakan unsur pelayanan yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Secara teknis, operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagai wadah aspirasi bagi seluruh masyarakat. DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai penyambung lidah masyarakat selalu berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik demi mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih maju, adil, dan bermartabat. Hari ini, hari yang kau tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nur Jayanto SP, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, mengucapkan selamat kepada Kabupaten Sukoharjo yang kini sudah memasuki usia ke-79 tahun. Semoga momentum peringatan hari lahir ke-79 Kabupaten Sukoharjo ini menjadi momen mengenang perjuangan para pendahulu, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Sukoharjo. Pencapaian gemilang Sukoharjo dalam berbagai bidang yang telah diraih merupakan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Setiap capaian pembangunan yang kita raih saat ini adalah berkat kerja keras dan sinergi kita semua yang telah membawa Kabupaten Sukoharjo ke arah yang lebih baik. Selamat hari lahir ke-79 Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo juara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selama-lamanya. Selamat datang di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang merupakan daerah strategis karena berada di tengah kawasan Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang.
dengan luas wilayah 466.666 km persegi yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 17 kelurahan, dan 150 desa. Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, letaknya berbatasan dengan 6 kabupaten kota. Di sebelah utara berbatasan dengan kota Surakarta, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Sukoharjo memiliki banyak potensi meliputi objek-objek wisata, pusat industri dan kerajinan, perdagangan, serta pertanian. Demi terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang profesional. Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo melalui DPRD Kabupaten Sukoharjo merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang adil bagi masyarakat. Maka dari itu, peran wakil rakyat sangat vital sebagai saluran aspirasi penemu solusi. Disinilah para wakil rakyat bekerja, segala aspirasi ditampung, dianalisa, dan dimusyawarahkan demi menemukan solusi yang tepat untuk masyarakat. Memasuki lantai 1 gedung DPRD ini, di sisi kiri terdapat ruangan Ketua DPRD, serta 3 ruangan Wakil Ketua DPRD, dan ruang wartawan, serta pojok UMKM yang menampilkan berbagai macam produk UMKM di Sukoharjo, seperti batik, tas, dan makanan khas Sukoharjo yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM selaku dinas yang memiliki tugas pembinaan kepada UMKM. Kemudian di sisi kanan terdapat ruangan transit, dan di depan ruang transit ada ruang JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ruangan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi hukum lebih mudah, yang dapat diakses baik di Kabupaten Sukoharjo maupun masyarakat luas secara cepat dan akurat, dengan memberi fasilitas dan kemudahan masyarakat dalam mencari informasi di bidang hukum. JDIH pernah mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, juara 3 tingkat nasional tahun 2023. Kemudian ada kantor ruang fraksi PDI Perjuangan, ruang fraksi Partai Golkar, ruang fraksi Partai Gerindra, ruang fraksi PKS, dan ruang fraksi Amanat Kebangkitan Nasional. Dan lantai 1 terdapat ruangan perkantoran sekretariat DPRD. Kemudian bagian tengah terdapat lift maupun tangga sebagai akses menuju lantai ruang rapat paripurna. Memasuki lantai atas, di bagian sisi kiri terdapat ruang rapat B dan ruang Bapemperda. Di bagian kanan terdapat ruang Badan Kehormatan dan ruang Komisi 1, 2, 3, dan 4. Masuk lebih dalam lantai atas terdapat ruang paripurna. Ruang rapat paripurna ini digunakan untuk rapat-rapat paripurna dan alat kelengkapan lainnya. Agar mencapai hasil kerja yang maksimal, DPRD Kabupaten Sukoharjo membentuk alat kelengkapan DPRD yang meliputi pimpinan DPRD yang terdiri dari 1 ketua DPRD dan 3 wakil ketua DPRD. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan, Komisi 3 Bidang Pembangunan, Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo
Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Sekretariat DPRD Sukoharjo merupakan unsur pelayanan yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Secara teknis, operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagai wadah aspirasi bagi seluruh masyarakat. DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai penyambung lidah masyarakat selalu berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik demi mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih maju, adil, dan bermartabat. Hari ini hari yang kau tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nurjayanto SP, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, mengucapkan selamat kepada Kabupaten Sukoharjo yang kini sudah memasuki usia ke-79 tahun. Semoga momentum peringatan hari lahir ke-79 Kabupaten Sukoharjo ini menjadi momen mengenang perjuangan para pendahulu, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Sukoharjo. Pencapaian gemilang Sukoharjo dalam berbagai bidang yang telah diraih merupakan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Setiap capaian pembangunan yang kita raih saat ini adalah berkat kerja keras dan sinergi kita semua yang telah membawa Kabupaten Sukoharjo ke arah yang lebih baik. Selamat hari lahir ke-79 Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo juara. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selama-lamanya. Selamat datang di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang merupakan daerah strategis karena berada di tengah kawasan Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Dengan luas wilayah 466.666 km persegi yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 17 kelurahan, dan 150 desa. Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah
letaknya berbatasan dengan 6 kabupaten kota. Di sebelah utara berbatasan dengan kota Surakarta, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Sukoharjo memiliki banyak potensi meliputi objek-objek wisata, pusat industri dan kerajinan, perdagangan, serta pertanian. Demi terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang profesional. Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo melalui DPRD Kabupaten Sukoharjo merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang adil bagi masyarakat. Maka dari itu, peran wakil rakyat sangat vital sebagai saluran aspirasi penemu solusi. Disinilah para wakil rakyat bekerja, segala aspirasi ditampung, dianalisa, dan dimusyawarahkan demi menemukan solusi yang tepat untuk masyarakat. Memasuki lantai 1 gedung DPRD ini, di sisi kiri terdapat ruangan Ketua DPRD, serta 3 ruangan Wakil Ketua DPRD, dan ruang wartawan, serta pojok UMKM yang menampilkan berbagai macam produk UMKM di Sukoharjo, seperti batik, tas, dan makanan khas Sukoharjo yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM selaku dinas yang memiliki tugas pembinaan kepada UMKM. Kemudian di sisi kanan terdapat ruangan transit, dan di depan ruang transit ada ruang JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ruangan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi hukum lebih mudah, yang dapat diakses baik di Kabupaten Sukoharjo maupun masyarakat luas secara cepat dan akurat, dengan memberi fasilitas dan kemudahan masyarakat dalam mencari informasi di bidang hukum. JDIH pernah mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, juara 3 tingkat nasional tahun 2023. Kemudian ada kantor ruang fraksi PDI Perjuangan, ruang fraksi Partai Golkar, ruang fraksi Partai Gerindra, ruang fraksi PKS, dan ruang fraksi Amanat Kebangkitan Nasional. Dan lantai 1 terdapat ruangan perkantoran sekretariat DPRD. Kemudian bagian tengah terdapat lift maupun tangga sebagai akses menuju lantai ruang rapat paripurna. Memasuki lantai atas, di bagian sisi kiri terdapat ruang rapat B dan ruang Bapemperda. Di bagian kanan terdapat ruang Badan Kehormatan dan ruang Komisi 1, 2, 3, dan 4. Masuk lebih dalam lantai atas terdapat ruang paripurna. Ruang rapat paripurna ini digunakan untuk rapat-rapat paripurna dan alat kelengkapan lainnya. Agar mencapai hasil kerja yang maksimal, DPRD Kabupaten Sukoharjo membentuk alat kelengkapan DPRD yang meliputi pimpinan DPRD yang terdiri dari 1 ketua DPRD dan 3 wakil ketua DPRD. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan, Komisi 3 Bidang Pembangunan, Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukoharjo, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra,
Fraksi PKS. Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional. Badan Anggaran. Badan Musyawarah. Badan Kehormatan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sekretariat DPRD Sukoharjo merupakan unsur pelayanan yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Secara teknis, operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagai wadah aspirasi bagi seluruh masyarakat. DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai penyambung lidah masyarakat selalu berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik demi mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih maju, adil, dan bermartabat.